dunia, tak pernah sedati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Kau selalu ada. Masalah boleh ada, tapi Allah yang memberikan jalan keluar buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Satu kalimat kita katakan. Yesus, aku percaya. Yes. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Katakan dengan iman, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yes, amen. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Katakan dengan iman, Yesus aku percaya. Kita angkat tangan kita. Yesus, aku percaya. Yes, kami percaya Tuhan. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Yesus, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Yesus, aku percaya. Aku percaya Kau jawabannya. Kau selalu ada. Kau selalu ada Tuhan. Aku percaya. Selalu Kau jawabannya.
Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Di tengah-tengah krisis, pergumulan, kami percaya Engkau selalu ada. Terima kasih Bapa di surga, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, hati kami siap menerima berkat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa, menuntun, memberkati, membuka jalan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk. Pujian ini memberikan inspirasi buat kita yang mungkin sedang galau di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Kita tetap percaya Tuhan selalu ada dan Tuhan adalah jawabannya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita terus belajar dan mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Saudara, artinya ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melihat janji-janji Tuhan. Saudaraku, begitu banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Mengapa sudah jadi ciptaan baru masih berperilaku manusia lama? Banyak orang ingin melakukan hukum-hukum Tuhan, namun yang dilakukan adalah hal yang bertentangan. Juga banyak orang mengapa begitu tinggi spiritualitasnya, tetapi masih hidup dengan masalah emosionalnya. Makanya Alkitab kita terus mengajarkan kepada kita untuk terus dipimpin oleh Roh. Apa maksudnya? Saudara, kita melihat bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 15, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat ini mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang jahat dibalas jahat. Saudara, tetapi berbeda sekali ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Nah, kita melihat bahwa saat seseorang mengalami kelahiran baru, kita ikut terus ke Rian, dikatakan bahwa orang yang telah mengalami kelahiran baru, jadi manusia rohnya memang sudah dibersihkan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Namun apa yang terjadi saudara, sesungguhnya ada banyak hal dari hidup kita ini yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan manusia kita, manusia roh kita yang tidak tampak. Makanya kita mau belajar bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus setiap hari akan membentuk kehidupan kita seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan atau rancangannya. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti arahan Roh Kudus sampai kita mengerti visi Tuhan dan semakin membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, ya terus berjalan. Nah, dikatakan bahwa Roh adalah pribadi yang mengetahui segala yang ada dalam hati Bapa. Jadi Tuhan sedang membangun suatu kehidupan yang seturut kebenaran pola ilahi agar tidak tergoyahkan di tengah sistem dunia ini. Jadi sistem dunia ini sedang kacau. Baru-baru ini kita digemparkan dan buat kita yang pernah bepergian dengan pesawat. Kalau peristiwa kemarin beberapa hari lalu tanggal 10, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Banyak sekali perjanjian batal karena kita sudah janji tiba jam sekian, tiba-tiba meleset. Karena apa? Karena sistem dunia yang sudah kacau. Jangan sampai kembali kepada hukum rimba, yang kuat yang menang. Bayangkan kalau sudah puluhan ribu orang itu, tentara maupun polisi tidak bisa, akan terjadi benturan. Itulah yang dikatakan sistem dunia yang sedang kacau hari ini. Lalu bagaimana sikap hati kita, saudara? Nah, tidak ada jalan yang lain selain kita terus minta pimpinan Roh Kudus. Saudara, bagaimana cara supaya kita terus belajar mengerti maksud dan rencana Tuhan? Saudara, jika akal budi belum mengalami pembaharuan, dikatakan jika akal budi belum mengalami perubahan, maka akan terus mengalami kesulitan untuk dapat bertumbuh secara wajar, saudaraku. Kenapa?
ternyata ini pola pikir itu sangat menentukan. Sehingga di Alkitab kita belajar di dalam kitab Roma pasal 12 dari ayat 1, ayat 2. Penegasan yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku, adalah tentang perubahan akal budi atau pembaharuan pikiran, saudara. Nah, jadi jika akal budi belum mengalami perubahan, kita akan kesulitan mengalami pertumbuhan secara normal di dalam Tuhan. Nah, Tuhan itu begitu baik dan setia, kita mengatakan amin. Ya, Tuhan itu sangat baik. Dia selalu menjagai langkah hati kita. Makanya bergantunglah kepada Roh Kudus dan terus membangun manusia roh kita sampai kita mengerti rencana Tuhan dan hidup di dalam rencananya. Minggu lalu kita hidup dalam rencana Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan dan maksud. Kita hidup dalam rencana Tuhan untuk rencananya, saudara. Nah, ini tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Ketika kita akan semakin mengerti dan semakin masuk dalam rencana Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh di dalam Dia. Saudara, orang yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya dan hidupnya dalam rencana Tuhan, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan memakainya, bahkan dikatakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, sebaliknya, bila kecenderungan hati kita, kita hanya memiliki perasaan-perasaan dan mengekspresikan perasaan kita masih tercetak dengan pola duniawi, saudara, artinya apa? Perasaan kita itu dipengaruhi oleh keadaan luar. Ini namanya baperan, saudara. Mudah tersinggung, mudah marah. Karena apa? Karena yang mempengaruhi sifat yang eksternal, yang dari luar. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh, orang-orang yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, dia tetap menikmati kehidupan, dia tetap enjoy. Karena suasana hatinya tidak dibentuk, tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Banyak orang hari-hari ini dia merasakan bahagia kalau ada di pub, di klub malam. Namun apa yang terjadi ketika dia tidak ada di tempat-tempat hiburan? Oh, dia merasa galau, sedih, cemas, ragu, bimbang, karena nggak punya kepastian hidup. Nah, itulah berbedanya orang yang dipimpin Roh dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh. Karena apa? Karena perasaannya itu cenderung menguasai hatinya. Beda dengan kita anak-anak Tuhan, bukan perasaan kita yang menguasai hati kita, tapi iman kita. Kita hidup dari percaya bukan karena melihat. Amin. Nah, inilah yang dikatakan pola duniawi, perasaan yang muncul, kebahagiaan, kesedihan, benci, semangat, antusias, dipengaruhi oleh faktor eksternal. Saudara, banyak orang mengekspresikannya di mana, saudara? Di status WA-nya, ada istilah Instagramable. Saudara ya. Karena sekarang sedang ngetren, saudaraku. Jadi suasana hatinya dipengaruhi oleh keadaan luar. Nah, saudaraku, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus dibangun, dipengaruhi oleh suasana yang dari dalam. Saudara, artinya begini, sedangkan anak Tuhan yang hidupnya karena percaya bukan karena melihat, seharusnya keadaan atau suasana hatinya adalah sarana Roh Kudus untuk bisa pakai untuk kita mengekspresikan perasaan rohani kita. Amin. Jadi inilah dikatakan anak-anak Tuhan, orang yang siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Dia dapat memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang perasaan rohaninya memiliki pengaruh, memiliki dampak. Orang lagi galau, lagi susah, kita datang. Kita fitnah orang, kita ngomongin orang, ngegosip. Itu orang yang lagi stres, tambah stres. Beda dengan kita anak-anak Tuhan, kita datang, kita hadir, kita kemanapun singgah. Pesan yang kita sampaikan,
pesan yang membangun. Pesan yang memotivasi orang. Bukan pesan yang buruk, saudara. Yang makin membuat orang down, semakin enggak semangat, saudaraku. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Makanya kita belajar bahwa kekristenan itu bukan sekedar agamawi. Karena bukan dibangun berdasarkan asumsi, tetapi ini berbicara tentang membangun manusia roh kita. Ya, itu di dalam Injil Matius pasal 5 dari ayat 9. Kebahagiaan kita sesungguhnya bukan didasari oleh hal eksternal, tetapi dari sifat yang internal dari dalam hati kita. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini alkitabiah. Boleh aja secara medis di dunia ilmu pengetahuan riset melakukan penelitian kalau kita mau menjaga kehidupan yang sehat, saudara, kita mau menjaga berat tubuh yang stabil, saudara. Menurut riset kita cuma menggelengkan kepala, saudara. Masuk ke restoran cuma geleng aja. Makan siang, makan malam geleng aja, pasti berat badannya stabil. Hingga makan. Nah, saudara, inilah yang Tuhan mau, bahwa bagaimana kita mengekspresikan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Pesan-pesan apa yang tersampaikan ketika kita hadir, kita ada berada dalam suatu komunitas, ada dalam suatu kelompok, saudara. Nah, jadi dikatakan orang yang menjaga kehidupannya tidak mengikuti pola dunia ini, saudara, dia adalah orang yang selalu menjagai sikap hatinya. Karena di dunia ini ada banyak hal, ada banyak masalah, saudaraku. Ya, berapa banyak orang percaya atau anak Tuhan sekalipun yang sampai sekarang terus mengalami hidup dalam pergumulan, dalam keluarga, dalam masalah kesehatan, bahkan masalah keuangan. Karena ada orang yang hatinya baik tapi kelakuannya tidak baik, saudara. Itu terjadi, saudara. Karena apa? Tadi pola pikirnya belum dirubah, saudaraku. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Saudara, kita nanti akan masuk lebih dalam lagi apa itu jalan dunia. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Efesus pasal 2 ayat 2. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ciri-ciri orang yang ikut jalan dunia sifatnya tidak setia, pola pikirnya yang tidak baik. Orang yang pola pikirnya tidak baik menghasilkan karakter yang buruk, saudaraku. Makanya percayakah kita kalau kita hidup dalam rencana Tuhan dengan tekun mencari kerajaannya, bahkan dikatakan memprioritaskan kerajaan sorga serta kebenarannya melebihi dari segala apapun, maka Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa segala kebutuhan saya dan saudara setiap hari akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Jadi ini adalah satu poin buat kita orang-orang percaya yang terus menjagai hati kita, yang hidup dipimpin oleh roh, dan akal budi kita diubah, dibaharui oleh kuasa firman. Maka dikatakan meskipun kita anak-anak Tuhan, orang percaya telah mengalami kelahiran baru, kalau kita melakukan hal-hal tersebut, saudara, Tuhan siap pakai saudara. Tuhan siap memberkati kita untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya? Saudara, di akhir zaman ini, saudara, bagaimana kita mau mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan yang akan membawa perubahan supaya kita semakin bertumbuh. Kita melihat bahwa yang pesan-pesan ini, bagaimana caranya? Sudah mengalami kelahiran baru, tapi enggak bertumbuh. Nah, sekarang kita mau, Om, saya sudah mengalami kelahiran baru. Saya juga pengen bertumbuh. Saya tidak mudah dikuasai oleh perasaan, tidak mudah baper. Ada orang yang memang udah enggak mau melakukan segala sesuatu. Ada istilah anak-anak muda. Ingat mager apa artinya? Ya,
udah malas gerak, udah begini keadaannya, saudara. Halo? Bagaimana caranya? Nah, saudara, di akhir zaman ini kemampuan untuk hidup dengan mengandalkan tuntunan roh menjadi lebih sangat dibutuhkan dibandingkan dengan kehidupan yang hanya mengandalkan logika kita. Poin yang pertama, kita menjadi Kristen yang proaktif. Apa itu proaktif? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Iya, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus kan, lalu kena celaka. Kalau di dalam Amsal 22 ayat 3 ini dikatakan ada istilah atau bahasa Inggrisnya, saudara, akan menjelaskan kepada kita bahwa kita harus lebih hati-hati, lebih bijak, saudaraku. Ya, nah, apa maksudnya proaktif? Karena banyak orang yang saya sebutkan tadi mager, malas gerak, enggak proaktif. Untuk mengatasi situasi keadaan ini, kita harus proaktif. Orang-orang bisnismen proaktif, membuat cara yang penuh inovasi, melakukan hal-hal yang baru, bahkan membuat terobosan-terobosan. Nah, itulah yang dikatakan proaktif. Proaktif artinya jangan menunggu. Jangan menunggu sakit baru periksa ke dokter. Nah, kita kan punya daya tahan tubuh dan kita sangat mengerti tubuh kita seperti apa. Saudaraku, kenapa kita menggunakan masker lalu suka membawa minyak kayu putih? Oh, itu untuk melakukan hal yang proaktif. Ketika kita gunakan minyak kayu putih tadi lalu kita menghirup aromanya, berarti kita masih normal. Banyak orang udah gak proaktif, diam aja dia. Bau keringat, belum mandi, sama bau yang lain, itu gak bisa bedain. Tiba-tiba sakit, saudara, karena udah gak berfungsi penciumannya. Apa itu reaktif? Apa itu proaktif? Saudara. Nah, inilah banyak orang percaya tidak menyadari pentingnya aktivitas ilahi, kecenderungan menjadi pasif. Orang yang reaktif mudah emosi karena apa? Sifatnya bereaksi. Begitu ada masalah, langsung dia membentengi diri. Langsung menyerang balik. Itu orang yang mudah emosi. Bukan yang memiliki respon yang benar. Kita belajar harus memiliki respon yang benar. Bukan bereaksi kalau terjadi masalah. Ada playing victim. Siapa yang ngerti diterjemahkan sendiri bahasa Inggrisnya? Sering ngeluh. Apatis artinya apa? Curigaan. Mudah membentengi diri. Karena apa? Apatis. Ya nggak mungkin deh. Ya nggak bisa. Itu orang yang apatis. Belum melakukan sesuatu udah memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Itu apatis. Menyesal setelah berbuat dosa, itulah sifat orang yang masih kekanak-kanakan. Dia berbuat dulu baru mikir. Harusnya kita anak Tuhan semakin dewasa. Berpikir dulu baik untungnya, untung ruginya, hal-hal yang kita ambil ini bisa membuat kita semakin baik atau tidak. Itulah sikap orang dewasa, dia berpikir dulu baru mengambil keputusan. Nah, kalau orang reaktif menyesal setelah berbuat dosa artinya apa? Dia lakukan dulu baru mikir. Orang yang reaktif itu sulit mengambil keputusan. Nah, itu yang dibilang bimbang. Ada yang sudah bilang sama saya, iya om siap, dalam tempo dan hitungan yang sesingkat-singkatnya berubah. Kenapa? Dia sulit mengambil keputusan. Dan tidak berpikir logis. Tidak berpikir logis artinya segala sesuatu itu buat dia sulit sekali mengambil keputusan. Karena apa? Enggak logis. Kata enggak logis itu udah enggak berpikir jernih lagi. Lagi malam ada pemaparan bagaimana bahayanya narkoba, pengaruhnya, dampaknya secara ekonomi, secara hukum. Saudara, karena orang yang sudah adiktif, yang sudah terikat dengan narkoba, itu sudah gak bisa berpikir logis. Kami punya teman, dia sampai hampir mau mati orang tuanya. Karena apa? Rice cooker yang masih ada nasinya, itu dibawa
dijual ke Taman Puring. Saudara. Karena udah gak berpikir logis. Itu bahayanya orang yang sudah adiktif ya dengan narkoba. Karena gak berpikir logis lagi, saudaraku. Kalau lagi malam disampaikan, seng, pagar udah dijualin semua. Saudara. Kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mau bertumbuh hidup di dalam pimpinan roh. Kita harus proaktif, amin. Kita harus proaktif. Apa itu proaktif? Selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ini firman Tuhan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situlah terpancar kehidupan. Lihat kehidupan seseorang itu dari wajahnya, dari raut wajahnya ketika dia beribadah dengan antusias, hidupnya penuh dengan semangat. Ya, amin. Kalau dia datang lalu duduk dengar firman tertidur, saudara, ya itu dia enggak proaktif ya. Lalu menghindari berbuat dosa dengan melakukan menerima firman, merenungkan firman, melakukan membagikan firman. Amin. Saudara, lalu berdoa itu menjadi gaya hidupnya. Bukan karena dihimbau oleh Pak Teja, saudara, tetapi ini menjadi gaya hidup kita. Bayangkan kalau Pak Teja enggak pernah menghimbau, saudara berdoa apa tidak? Ya, ini gaya hidup orang percaya. Kalau ada di antara kita yang gak pernah berdoa, jadi ini bukan gaya hidup, gaya mati. Ya, selalu hidup dengan berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Kristus. Kita meyakini Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ada akhir zaman, karena itu salah satu pengakuan iman rasuli orang-orang percaya, saudaraku. Amin. Sampai di sini bisa mengikuti, amin. Masih ingat, saudara? Ketika kita hanya mendengar tanpa melihat. Kita hanya mendengar tanpa melihat. 3 jam kemudian kita nyaring berapa persen? Ya, ayo masih ingat gak? Ya, 70%. 3 hari kemudian tinggal berapa? 10%. Ayo coba. Jika hanya mendengar tanpa melihat, 3 jam kemudian masih mengingat 70% informasi. 3 hari kemudian masih mengingat 10%. Nah, kebalikannya, jika kita mendengar dan melihat, kita mendengar lalu melihat, 3 jam kemudian kita masih mengingat 86%. 3 hari kemudian 65%, berarti porsinya masih cukup baik ketimbang kita cuma mendengar. Bayangkan saudara, ya dengerin, cuma mendengar doang nih, 3 jam kemudian 70%. 3 hari kemudian 10%. Bayangin loh. Mendengar doang lalu sambil tidur. Kira-kira berapa persen? Dia mendengar. Gitu, tapi sambil tidur. Berbahaya sekali buat kita anak-anak Tuhan. Kalau tujuan kita dari rumah mau beribadah, kita harus mengikuti semua unsur ibadah. Amin. Doa pembukaan, pujian penyembahan, kita menikmati. Ya, amin. Kita menikmati, bukan sekedar pemimpin pujian, singer, bahkan yang lain kiri kanan memuji Tuhan dengan antusias kita diam. Kita ngelamun. Itu tidak menikmati ibadah. Kembali ya, tadi sudah proaktif, reaktif, kembali bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan bukan sekedar lahir baru, tetapi kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Janji-janjinya kita nikmati karena kita hidup di dalam rencananya, bahkan untuk rencananya kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita harus menjadi orang yang proaktif. Yang terakhir ada yang Tuhan mau, yaitu sudah apa itu reaktif, proaktif sebenarnya saudaraku hari ini. Masalah yang terberat yang kita hadapi sebagai orang percaya dalam usaha kita membangun manusia rohani kita bukanlah pada tidak adanya aktivitas ilahi dalam roh kita, tetapi justru disebabkan karena kita tidak menyadari pentingnya aktivitas ilahi itu. Apa itu aktivitas ilahi? Aktivitas ilahi bukan sekedar banyaknya kegiatan, bukan sekedar banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Aktivitas ilahi artinya bagaimana kita membangun manusia rohani kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Banyak orang mengejar kegiatan,
mengejar pelayanan, padahal hidupnya jauh dari hadirat Tuhan. Akibatnya ia mengalami kekeringan. Saya tidak membayangkan ya sulit membayangkan begitu banyak orang hari-hari ini dengan adanya PSBB diperpanjang terus. Bahkan mereka tidak beribadah, bahkan mungkin di rumah jarang membaca merenungkan firman. Karena begitu banyak kebenaran firman kita sampaikan melalui WA, bahkan ada rekamannya saudara. Banyak orang kurang tertarik, kurang antusias. Tetapi kalau dia buka YouTube itu nggak pernah ngantuk. Dengar firman ngantuk. Nah inilah masalahnya. Karena mereka tidak menyadari pentingnya aktivitas ilahi. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana kita terus membangun. Maaf. Kita mau membangun manusia rohani kita. Amin. Bukan sekedar dilahirkan kembali, tetapi kita mau terus bertumbuh. Amin. Kita semakin dipakai Tuhan. Kita mau menjadi berkat. Bahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, bukan sekedar lahir baru. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Kami mau memberi diri kami dipimpin oleh roh kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jalannya ibadah. Kami bersyukur di tengah-tengah suasana seperti ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan ada pesan-pesan firman yang terus memberkati kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh hari lepas hari. Dan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan buat jemaat yang hadir pagi hari ini. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Anak-anak Tuhan yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan berjanji membuka tingkap langit, mencurahkan berkat ke atas usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mendoakan yang berulang tahun di minggu ini. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, turun berkat-Mu buat setiap kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga keluar masukmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.